Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bi'ada'il amanati. Babul amri utawi iki iku bab nerangake perintah bi'ada'il amanati kelawan nekani amanah. An Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu ana Rasulullah ing satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasul. Ayatul munafiki utawi tandane wong munafik iku salasun ana telu. Rupane idza hadasa ing dalem nalikane crita-crita sapa munafik kadzaba mongko goroh sapa munafik. Wa idza wa'ada lan ing dalem nalikane janji sapa munafik akhlafa mongko ngingkari sapa munafik. Wa idza tumina lan ing dalem nalikane dipercaya sapa munafik khona mongko khianat sapa munafik. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan ing dalem suci riwayat wa in soma lan senajan poso sapa munafik wa sholla lan salat sapa munafik wa za'ama lan ngaku-ngaku annahu ing sak temene munafik iku muslimun wong kang Islam. Arti dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu ada 3 macam, yaitu 1. Jika berkata maka dia berdusta. 2. Jika dia berjanji maka dia akan mengingkari atau tidak menepati. Dan 3. Jika dia diamanati atau dipercaya untuk memegang suatu amanat, maka dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain disebutkan, meskipun orang tersebut melakukan puasa, melakukan sholat, dan menganggap bahwa dia adalah seorang muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah nomor 1. Sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang memiliki 3 sifat tersebut adalah orang munafik dan kafir. Jika ia mengaku sebagai orang Islam, hal itu hanyalah kebohongan semata. Munafik adalah salah satu jenis sifat yang dilarang dalam agama Islam. Sifat munafik bukanlah sifat yang pantas dimiliki oleh manusia dengan latar belakang kepercayaan apapun. Hal ini karena munafik adalah penyakit hati yang dapat merusak diri dan mencemari pribadi dalam hubungan antar sesama manusia. Munafik atau nifak merupakan suatu perilaku di mana perbuatan tidak sesuai dengan ucapannya. Seorang munafik selalu menyembunyikan maksud di balik suatu perbuatan, atau bisa juga dikatakan sebagai bermuka dua. Oleh karena itu, orang lain dapat mengetahui sosok pribadi mereka melalui sifat bicaranya, yaitu dengan memperhatikan kesesuaian antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Biasanya dilakukan karena seseorang memiliki suatu kepentingan yang ingin dicapai. Karakter seperti ini seringkali muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku munafik dalam Islam merupakan salah satu perbuatan tercela yang dapat mencelakai orang lain dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Tentunya dalam hal ini berbohong yang dilakukan adalah berbohong yang dapat merugikan orang lain meskipun hanya untuk bahan candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. Seperti dalam hadis dari Bahas bin Hakim, diriwayatkan dari kakeknya, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihi alqauma wailun lahu. Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara lalu berbohong agar orang-orang ketawa. Sungguh celaka dia. Ciri kedua orang munafik adalah mengingkari janji. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam pengucapan kata janji. Janganlah mengucap janji apabila kita tahu tidak dapat menepatinya, karena janji adalah sama dengan hutang yang harus dibayar
atau sumpah yang tak boleh dilanggar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. Dan yang nomor 3 adalah seseorang yang munafik juga mempunyai ciri-ciri orang yang pengkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Ashabus Sunan, Addi al-amanah lilladzi qad ammanak wala takhun man khana. Artinya, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang telah mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Dalam suatu hadis Rasulullah juga bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khulqi." Artinya, dalam timbangan amal perbuatan tidak ada suatu yang lebih berat daripada akhlak baik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Perilaku munafik hanyalah salah satu dari banyak sekali perbuatan tercela lainnya. Baik bagi kita untuk selalu menjauhi perbuatan buruk dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang berperilaku terpuji. Sungguh dengan banyak berdoa dan berusaha berperilaku baik dapat menjadi ladang amal kita kelak di akhirat. Pelajaran yang nomor 2 adalah pendapat yang lebih tepat mengatakan orang tersebut tidak sampai keluar dari Islam, hanya saja imannya tidak sempurna. Sebab orang Islam yang melakukan berbagai kemaksiatan, selama ia tidak meyakini perbuatan maksiatnya itu boleh dilakukan, maka ia disebut sebagai pendosa dan tidak menjadikannya seorang kafir. Jadi, selagi orang tersebut masih belum menjadi seperti pengertian kafir, yakni orang yang ingkar, yang tidak beriman atau tidak percaya atau tidak beragama Islam. Dengan kata lain, orang kafir adalah orang yang tidak mau memperhatikan serta menolak terhadap segala hukum Allah atau hukum Islam yang disampaikan oleh para rasul dan para ulama. Maka orang tersebut belum dinamakan kafir dan ia masih hanya disebut munafik karena ada persamaan sifat dengan orang-orang munafik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.